Mari kita berdoa. Inilah doa kami di dalam puji-pujian ini. Agar setiap kami yang sudah menjadi umat tebusan-Mu, tubuh-Mu sendiri, boleh menjadi saluran berkat. Kiranya lagu ini bukan sekedar kami nyanyikan, tetapi menjadi kerinduan terdalam dalam hidup kami. Seumur hidup, jadikan kami saluran berkat. Agar terang Kristus memancar di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Inilah doa kami, berkati kebenaran firman agar menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa, menyerahkan hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, biar Tuhan yang memakai dan mengurapinya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita memasuki hari pertama di minggu pertama bulan Februari ini. Dengan segala pergumulan yang ada dalam satu minggu ini, saya mendengar dua kabar duka cita. Pertama, Bapak Pendeta Sudomo sudah dipanggil pulang oleh Tuhan beberapa waktu yang lalu. Sejak bulan November, istrinya mengatakan ketika saya berkesempatan membesuk di Karawaci di rumahnya, sudah tidak bisa menulis renungan lagi di bulan November. Sekitar 2,5 bulan Tuhan panggil dia pulang. Mata tertutup, tidak bisa komunikasi. Lalu ketika saya berdoa, saya katakan kepada Pak Sudomo, saya pegang tangan dia dan dia getarkan tangannya, tanda dia merespon saya. Saya tahu walaupun kadang-kadang kita punya otak, brain kita bisa rusak karena kondisi tertentu, karena menurut istrinya kanker nasofaring yang pernah dialami di bagian hidung, bagian belakang itu pernah menjangkit Pendeta Sudomo sekitar mungkin 10 tahun yang lalu sudah sembuh, dan kini kanker itu kena ke bagian otak, menutupi bagian otak yang untuk bicara, sehingga tidak bisa bicara. Dan puji Tuhan, hamba Tuhan yang setia, yang saya lihat seumur hidup melayani Tuhan sampai usia 80. Lalu Bapak Edi Chung, salah satu majelis di GKRI Mangga Besar, juga dalam kesempatan bertemu dengan beliau, memang kondisi sudah lemah, usia 86. Jadi ya itulah hidup kita. Satu hari kita mengalami kelemahan-kelemahan, tetapi dengan anugerah Tuhan kita tetap bisa setia, tetap bisa berharap akan kasih setia Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita pagi hari ini adalah, apakah ketika kita masih Tuhan kasih kesempatan, Tuhan masih kasih kesehatan, apakah kita terus-menerus ingin seperti pujian tadi, menjadi saluran berkat itu bukan hanya di usia-usia tertentu atau dalam kondisi kita dalam keadaan prima, sehat, kuat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berusia lanjut? Bagaimana dengan gambaran orang-orang yang ketika di dalam usia tertentu organ-organ tubuh melemah, apakah masih bisa tetap menjadi saluran berkat? Hari ini kita merenungkan satu tema dari Roma 12 ayat 4-8. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kitab Roma, memang ini syarat dengan doktrin, dengan dogma, dengan ajaran kekristenan. Tapi itu sampai pasal 11. Mulai pasal 12, kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudara baca, Paulus mulai mengatakan, kalau kamu sudah dibenarkan, kalau kamu sudah diselamatkan, kalau kamu sudah pasti masuk surga. Terus what next? Mau apa kita? Kalau di antara Bapak Ibu Saudara semua di sini mungkin 70-an orang, satu hari Tuhan panggil kita pasti masuk surga. Amin. Sekali lagi, kita semua di sini, kita sudah ditebus, kita sudah percaya Kristus, kita sudah diselamatkan. Satu hari kita menghembuskan nafas terakhir, kita pasti dengan Tuhan. Di pangkuan Abraham, itu istilah kita bersama dengan Tuhan. Amin.
Nah pertanyaannya, kalau kita sudah pasti itu semua dapatkan, lalu kita mau apa dalam dunia ini? Ini pertanyaan serius ketika saya merenungkan Roma pasal 12. Maka Rasul Paulus katakan, ketika kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dibenarkan bukan karena kebaikanmu, karena kamu kaya, karena kamu cantik, karena kamu ganteng, karena kamu pintar, bukan karena itu, tetapi karena anugerah. Terus mau apa dengan hidup kita? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam YouTube gereja, juga sekarang dengan teman-teman saya membuat tim medsos, media sosial, ada anak-anak Gen Z, generasi muda, yang mulai memikirkan bagaimana pelayanan lewat medsos. Sekarang zamannya era digital, semua pakai handphone, KTP saudara juga semua di handphone sudah. Ketika saya memperpanjang sesuatu di kelurahan, pihak kelurahan suruh menginstal satu aplikasi, semua sudah digital. Maka bahaya sekali, ada satu tokoh yang dulu dia sebagai hacker, lalu dia bertobat dan dia mulai mengedukasi masyarakat, bahkan sampai di pihak kepolisian dia dipanggil karena dia bahas tentang data wakil presiden pun ada, dia bilang. Semua sudah telanjang, semua sudah terbuka. Jadi data Bapak Ibu semua, KTP kita, semua udah bisa diperjualbelikan. Maka dia katakan hati-hati dengan mobile, dengan handphone, supaya kita jangan sampai terjebak, lalu tiba-tiba dana kita hilang 1 miliar. Dana kita hilang begitu banyak karena kita salah mengklik, kita asal mengklik, dia mengedukasi. Ini zaman era digital. Maka gereja, saya katakan kepada teman-teman di generasi Gen Z, di youth, coba mulai memikirkan dunia media sosial. Maka bersyukur walaupun masih belum sempurna, tapi gereja sudah mulai memikirkan bagaimana membuat Instagram, melakukan penginjilan, edukasi lewat YouTube, khotbah yang direkam, lewat TikTok, dan sebagainya. Tapi tahukah saudara, setiap kali tayangan itu muncul, itu melibatkan bukan satu orang. Mulai dari konten creator sumbernya yang khotbah, yang mencari itu materi, sampai kalau dalam bentuk rekaman ada kameramen, ada yang memikirkan suaranya. Tadi kalau kita mendengar warta ada suara, kadang-kadang suaranya kurang bagus, itu ada orang-orang yang memikirkan, ada teknologi yang harus dipakai, ada orang-orang yang mengerjakan. Dan itu melibatkan lebih dari 1-2 orang. Ada yang mengedit, kalau cahayanya kurang gelap bagaimana? Ini satu kerja teamwork. Nah ini bagian dari apa yang kita renungkan pada hari ini, bahwa ketika saudara sudah pasti masuk surga dan kita ada dalam satu komunitas gereja, maka kita bertanya, Tuhan, peran saya di mana ini? Sehingga kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang punya andil di dalam pekerjaan perluasan kerajaan surga. Hari ini coba kita perhatikan mulai dari bagian pertama, apa itu panggilan? Sadarkah saudara bahwa Tuhan panggil saudara dan saya? Bukan hanya menjadi anggota jemaat, dibaptis menjadi anggota gereja, tapi Tuhan panggil untuk berbagian, untuk meluaskan kerajaan surga. Kita akan melihat 3 bagian. Yang pertama, apakah itu panggilan untuk melayani? Dan kedua, kalau kita bisa melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa mempraktekkan bahwa kita bisa melayani dengan berkualitas. Bukan asal setia melayani, tapi melayani dengan berkualitas. Melayani dengan menghasilkan sesuatu. Saya mulai dengan bagian pertama. Saudara, perhatikan anggota tubuh kita. Ada bagian dalam tubuh kita, di bagian pertama yang namanya appendix. Appendix itu apa saudara? Usus buntu. Setiap kita, saya nggak tahu yang sudah pernah mengalami usus buntunya dipotong, ada? 1, ya, 2, ada 3, ada beberapa ya, dari sekian
kita yang hadir ada 3 orang pernah mengalami dioperasi usus buntu. Ketika saya membawa Vikaris Petrus ke rumah sakit IGD, terus dokter jaganya tekan dia punya sebelah mana itu ya, sebelah kiri ya. Kiri apa kanan ya? Kanan ya, kanan. Ditekan gitu, sakit nggak? Sakit nggak? Gitu. Enggak Pak, cuma agak geli. Tekan, sakit, geli. Karena dokternya tahu kalau di situ ditekan terus dia teriak, ini usus buntu. Harus segera dioperasi. Saudara, ketika saya cari tahu tentang usus buntu, appendix itu yang kata dunia medis panjangnya sekitar 5-10 cm, itu ada gunanya enggak sih? Dulu waktu kita kecil dia bilang makanya jangan makan banyak cabai, jangan makan jambu klutuk, jambu biji, nanti kamu kena usus buntu. Kita sering dikasih tahu begitu. Apakah betul cabai sama jambu klutuk, jambu biji itu bisa menyebabkan usus buntu? Yaitu saya baca sih belum ada penelitian medis yang mengatakan seperti itu. Tapi satu hal yang menarik, dunia terus melakukan penelitian, jurnal, akademis dan sebagainya. Dan setelah sekian puluh tahun kita nggak tahu bahwa usus buntu itu nggak ada gunanya. Yang kita tahu usus buntu nggak ada gunanya. Tapi kalau saudara searching di Google, tanya AI, tanya berbagai media yang sekarang sudah terbuka, ternyata usus buntu ini ada gunanya. Salah satunya ketika saudara diare, ketika saudara perlu sesuatu cadangan, reservoir itu, seperti kita bensin ada reservoirnya, tangki ada reservoir, ada cadangan. Nah itu cadangan yang disiapkan oleh Tuhan untuk menampung zat-zat tertentu sehingga bisa digunakan. Bayangkan saudara, apa yang saudara pikir dan saya pikir nggak ada gunanya. Ternyata usus buntu yang 10 cm di dalam badan kita itu tetap ada gunanya. Jadi bukan tidak berguna, ada guna. Cuma kita belum tahu, kita nggak cari tahu. Ternyata bagian-bagian seluruh tubuh kita punya fungsi. Waktu saya merenungkan bagian ini, maka relevan dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 12. Jadi ketika kita dipanggil untuk berbagian di dalam gereja Tuhan, ini kita satu tubuh di dalam Kristus. Jadi nggak mungkin setiap anggota, termasuk saya, nggak ada fungsinya di dalam tubuh Kristus yang adalah gereja, jemaat Allah, gereja. Maka saya katakan berulang-ulang kali, kalau saudara mau bertumbuh bukan di yayasan Kristen, bukan di sekolah Kristen, yayasan Kristen, sekolah Kristen, atau di perusahaan Kristen, atau dimanapun, tapi di gereja. Kenapa? Karena di gereja adalah tubuh Kristus. Aku mendirikan jemaatku, aku mendirikan gerejaku di atas batu karang. Salah satunya adalah Simon Petrus. Maka saudara, hari ini kalau saudara ada di gereja, yakinlah akan diri kita masing-masing, kita punya peran, walaupun itu mungkin usus buntu. Bagian dari yang kelihatannya tidak ada peran. Bisa di depan mimbar, bisa di belakang mimbar, mungkin bisa di pojok sana yang enggak pernah kelihatan. Tapi itu bagian dari peran fungsi yang Tuhan berikan. Maka kalau orang bertanya di bagian pertama, apakah saya ada gunanya di dalam gereja? Jawabannya pasti ada gunanya. Cuma sayangnya saudara tidak menanggapi panggilan Tuhan. Kita pikir ya sudah, saya enggak ada guna di dalam gereja, jemaat, tubuh Kristus. Enggak mungkin, saudara pasti ada fungsi. Cuma kita mesti bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang fungsi aku sebagai tubuhmu? Kalau kita benar-benar adalah tubuh Kristus, anggota tubuhnya, maka hari ini jawabannya adalah saudara pasti punya fungsi. Amin. Bisa jadi bukan di mimbar. Ada orang di gereja tertentu yang bilang kepada pengurus, Pak, tolong saya jangan dipanggil ke depan. Baca warta juga nggak mau Pak. Bahkan suruh baca warta pun dia nggak mau.
Pimpinannya memang dablek. Disuruh dipanggil ke depan. Habis itu dia hilang dari gereja itu. Kan saya udah bilang, memang saya bukan panggilannya di situ. Suruh saya yang lain apa aja, yang penting jangan suruh ngomong di depan. Memang ada orang-orang tertentu seperti itu, saudara. Panggilannya bukan di situ. Ada orang juga yang terbalik. Saya latihan berjam-jam sama dia untuk memimpin pujian. Saya bilang, Pak, Bapak panggilannya memang kelihatannya tidak untuk memimpin pujian, tapi begitu pede. Enggak, Pak, pokoknya saya memuji, saya harus memuji Tuhan, saya memuji Tuhan. Tiap kali latihan 2 jam, 3 jam, saya ngiringin dia. Dan enggak jadi-jadi. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya bilang, kayaknya bukan bagian Bapak harus tampil di depan. Nah, ini contoh ekstrim yang satunya. Ada orang yang tidak dipanggil untuk maju ke depan, dia maunya maju terus. Mestinya dia mungkin di belakang. Ada orang yang tidak harus di depan, disuruh ke depan, harusnya di belakang. Bolak-balik sering tektok, sering salah. Mari kita mengenali bahwa Tuhan panggil kita dengan fungsi masing-masing. Enggak mungkin enggak ada fungsi. Pasti ada fungsi. Yang kedua, Roma 12 ayat 6, karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Ini adalah karunia yang Tuhan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Sudah ada kasih karunia, ada anugerah, komplit. Jadi saudara enggak bisa, makanya ketika kita melayani, kita berbagian di dalam tubuh Kristus, dalam gereja terus kita berbangga. Itu gara-gara saya, kalau nggak ada saya hancur itu gereja. Kalau nggak ada saya itu gereja tidak akan maju. Saudara siapa? Saya siapa? Saya bisa menjadi tua dan satu hari mati. Saudara juga bisa menjadi tua dan satu hari mati. Kita semua sama. Tapi jangan lupa, gereja adalah tubuh Kristus. Maka kalau gereja adalah tubuh Kristus, dia akan terus, kalau memang itu adalah tubuh Kristus yang sejati, gak mungkin mati. Karena Kristus mati dan dia bangkit. Bagian saudara dan saya adalah Tuhan. Ketika aku dipanggil dan aku tahu apa yang aku harus kerjakan, sekarang tolong aku dengan rendah hati melayani Tuhan. Amin. Maka juga jangan minder bagian yang kedua. Setiap karunia adalah sah dan diperlukan. Tidak ditentukan oleh karena terlihat atau tidak. Melayani berbagian di dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, bukan karena oh ya kelihatan. Kok aku gak kelihatan, itu kameranya salah tuh. Kenapa yang disorot cuma ibu itu terus? Kenapa yang disorot cuma bapak itu terus? Aku kok gak disorot? Aku kok gak di-shoot jadi gak kelihatan di YouTube? Dalam rapat pengurus kami sepakati bahwa rekaman di dalam YouTube hanya untuk paling lama sebetulnya seminggu 2 minggu. Kepada teman-teman di bagian multimedia saya sudah katakan bahwa khotbah ibadah online itu karena kondisi-kondisi tertentu. Kita sudah tidak COVID, maka jarak bangkunya mulai dirapatin lagi. Dalam rapat yang lalu, kenapa ya kursinya kok seperti kita masih COVID? Orang lain udah pada kelar di seluruh dunia, kenapa Kelapa Gading gak kelar-kelar COVID-nya? Dari mana? Itu bangkunya masih tetap berjarak seperti dulu. Maka saudara, kita renungkan bagian ini, bahwa setiap kita melayani karena anugerah Tuhan. Kita bisa berbagian, kita melayani bukan karena kita terlihat atau tidak terlihat. Kalau tidak perlu terlihat, tidak masalah. Yang penting Tuhan tahu, aku ada di dalam tubuhmu berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Maka tidak ada alasan untuk kita menyombongkan rohani. Saya harus di bagian itu, kalau tidak, nggak sah, nggak bisa. Ada satu orang yang ngotot, harus jadi gembala, harus jadi pemimpin. Saya heran juga. Harus jadi pemimpin, saya harus di bagian itu. Setelah diselidiki, memang orang ini tidak punya motif yang baik, yang beres di hadapan Tuhan.
Maka dalam kurun waktu 11 tahun dia ada satu gereja, dia tidak diangkat-angkat dari penginjil menjadi pendeta lalu memimpin gereja itu, bahkan dia keluar. Ada 2 orang yang saya tahu, sampai hari ini tambah 1 lagi jadi 3. Kenapa saudara? Karena mungkin motifnya ini. Kalau aku sudah menjabat itu aku bisa berbangga, menyombongkan diri. Maka Tuhan gak pernah panggil dia. Atau sebaliknya, dia akan minder atau sedang minder, dia pun tidak pernah berbagian dalam tubuh Kristus. Mari kita renungkan bagian kita hari ini. Kalau kita bisa ambil bagian, Tuhan dengan takut dan gentar, aku berbagian di dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan. Yang ketiga, mari kita melayani dengan kualitas. Apa melayani dengan kualitas? Melayani dengan kualitas itu kita kenal karunia kita dengan rendah hati. Bukan dengan menyombongkan diri, aku ini bagian manajemen loh, aku ini bagian seni loh, aku ini bagian ini loh. Kamu tahu gak, aku ini bayar mahal di luar. Kalau aku mau melayani di gereja, itu kamu mesti terima kasih sama aku. Wah, orang seperti ini pasti gak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Merasa dirinya tinggi. Yang kedua, mari melayani dengan fungsi kita, bukan dengan ambisi kita. Ambisi itu bisa positif, bisa negatif. Ambisi itu apa sih saudara? Ambisi itu adalah kemauan yang kuat untuk melaksanakan sesuatu pasti tercapai. Ada orang punya ambisi, maka disebut ambisius. Orang itu sangat ambisius. Maksudnya orang begitu punya determinasi yang kuat. Dia kalau mau apa, maunya A ya A, maunya satu itu dia satu kejar sampai dapat. Itu orang ambisius. Bisa positif, tapi bisa juga negatif. Bisa negatif kalau semuanya harus dilakukan dengan cara apapun. Pokoknya tujuan saya tercapai. Itu jadi bahaya. Nah saudara, melayani ini kita tahu fungsi kita. Bukan berambisi, harus itu. Kalau enggak itu saya keluar, kalau enggak itu saya enggak mau. Bukan. Fungsi kita apa? Fungsi saudara apa? Fungsi saya apa? Ini bagian kedua. Melayani menjadi berkualitas, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan dunia. Kalau di hadapan dunia pasti saudara akan terjebak. Maka yang ketiga, melayani dengan sikap yang tepat, dengan kesungguhan. Ada orang dikasih melayani asal-asalan, yang penting udah saya melayani. Setiap kali menyampaikan firman, selalu saya diingatkan dan mengingatkan setiap kita yang menyampaikan firman sharing. Kita tahunya 10, ngomongnya cuma 2. Bicara cuma 30-40 menit, mempersiapkan diri, cari tahu berbagai sumber supaya saya jangan salah bicara nih, direkam dalam YouTube. Jadi tidak boleh bicara sembarangan, maka perlu waktu banyak, sungguh-sungguh merenungkan. Kadang-kadang tertidur, ini mesti bicara, tulis. Itu menyampaikan firman, itu berbicara, tidak mudah. Tapi saya tahu itu bagian dari panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara mungkin punya hal yang berbeda, mungkin di bagian multimedia, di bagian usher. Saudara waktu mengedarkan kantong kolekte, apakah kita asal kasih kantong kolekte tapi kepalanya sehingga bisa nabrak kepala orang mungkin itu kantong? Atau kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh, saya mewakili Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam semua. Ketika saudara berjabat tangan, dulu kita suka bahas ada orang jabat tangan cuma megang begini doang. Saudara kalau jabat tangan cuma begini mau gak? Yang terima tamunya megang saudara begini. Gimana saudara? Ini orang sebetulnya lagi alergi, lagi bawa virus atau apa ya? Ya kita mau berjabat tangan, ya berjabat tangan serius. Ini contoh hal sederhana. Ketika saudara memikirkan bagian dari tubuh Kristus, gerejanya, maka saudara tidak bisa tidak sungguh-sungguh. Kita akan berjuang berpikir Tuhan, supaya fungsiku di dalam tubuhmu, gerejamu, jemaatmu, yang sudah pasti masuk sorga kalau saya dipanggil pulang, aku mau berikan yang terbaik.
Saya sedih waktu melihat ada teman dulu bermain musik dengan saya di satu gereja. Setelah 10-15 tahun nggak ketemu terus dia main, saya lihat ini mainnya seperti 15 tahun yang lalu. Nggak ada kemajuan apa-apa. Nggak ada improvement, nggak ada kemajuan, begitu terus. Mungkin dia suka lagu hari lepas hari, begini aja. Jadi dia ganti teksnya. Jadi hari lepas hari begini aja. Maka saudara, ketika kita tahu aku berfungsi di dalam tubuh Kristus untuk pembangunan bait Allah yang sejati, rumah Tuhan, gereja Tuhan, kerajaan sorga yang lebih besar, maka saudara dan saya harus bertanya, Tuhan, aku tidak mau hanya setia, tapi aku mau sungguh-sungguh melayani. Itu PR saudara. PR saya bukan hanya saya sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, sebagai pemimpin saudara, tapi kita adalah tubuh Kristus. Amin. Kita adalah anggota, kita sama-sama semua. Mari kita melayani dengan berkualitas. Maka di bagian ini saya mau sampaikan 3 hal. Yang pertama, tadi saya ingatkan, mari kenali karunia kita dengan rendah hati. Kita melihat diri kita dengan ukuran iman. Tidak perlu aku jadi seperti orang lain. Bisa jadi saudara memang punya kapasitas kemampuan yang berbeda. Tidak perlu overestimate, memandang diri terlalu tinggi. Atau underestimate, merendahkan diri. Nggak bisa ini, saya nggak bisa. Enggak, Tuhan kasih setiap kita kapasitas masing-masing. Pertanyaannya adalah, di manakah saya paling efektif membangun tubuh Kristus? Bagaimana tubuh Kristus bisa sehat? Kalau saudara sedikit aja salah, asam lambung kita masalah saja, yang namanya GERD itu singkatan bahasa medis, yang intinya asam lambung bisa bermasalah. Jadi bisa naik, bisa mencekik. Dan kemarin ada seorang kirimkan saya satu foto, ada satu pemudi remaja baru umur mungkin 20-an, udah ada di peti mati, baru 24-25. Gejalanya katanya sama, karena penyakit asam lambung. Bukan asam lambung bisa menyebabkan mati, tapi dampak akibat asam yang naik terus, mencekik ke leher, panas di dada sampai ke kerongkongan, nggak bisa napas, bisa menyebabkan kematian, saudara. Ini kan cuma urusan asam lambung, Pak. Nah ini persoalan. Itu cuma salah satu contoh. Belum bagian-bagian yang lain. Kita sangat rentan, maka kita jaga tubuh kita. Tubuh kita jaga, tubuh Kristus, gereja, jemaat juga harus kita jaga. Tadi saya bicara dengan istri saya, menyedihkan dalam beberapa waktu ini saya mendengar begitu banyak gereja yang pimpinannya jatuh karena skandal seks, karena ketidaksetiaan, karena masalah keuangan, karena masalah ini, aduh banyak sekali. Harap di dalam setiap fungsi kita tetap menjaga keutuhan fungsi kita, sehingga boleh menjaga kesehatan tubuh Kristus secara rohani. Yang kedua, mari kita melayani seperti ayat keempat, kelima. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mari kita melayani sesuai dengan fungsi kita, saudara. Tanya sama Tuhan, Tuhan, saya berfungsi apa dalam gerejamu, dalam tubuhmu? Aku sudah diselamatkan, mau apa saya? Saudara pernah tanya seperti itu, mau apa saya? Kalau saudara bertanya, pasti Tuhan kasih tahu. Fungsi kamu, bagian kamu adalah ini. Kita tidak perlu menjadi orang yang berambisi seperti cara dunia. Di dalam ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, mari kita melayani dengan kesungguhan, dengan sikap yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah itu di ayat 7-8 dikatakan kita mengajar, menasehati, memberi pimpinan, memberi dengan murah hati, memimpin atau menunjukkan kemurahan dan penghiburan. Ini Tuhan kasih begitu banyak anugerah,
karunia yang saudara dan saya bisa praktek itu. Dan di bagian terakhir saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ada 3 perbedaan antara bakat, talenta, dan karunia. Kalau saudara tidak mengenal 3 ini, maka kita akan bertanya-tanya terus seumur hidup kita, Tuhan, saya berbakat gak sih? Saya punya talenta gak sih? Apakah Tuhan kasih saya kasih karunia, anugerah? Karunia apa Tuhan? Saya membaca satu kritikan terhadap tes karunia rohani yang secara biblical tidak dapat dipegang secara utuh. Karena ada satu tes karunia, tapi itu sebetulnya kurang tepat menurut pandangan itu dan saya setuju itu. Coba kita lihat 3 bagian ini. Bakat itu apa saudara? Ada anak dari kecil memang dia sudah berbakatnya bukan matematika. Kita suruh terus dia belajar, masuk sekolah yang menekankan matematik, ya dia nggak di situ. Tapi kalau disuruh belajar bahasa sebentaran dia bisa, 5 bahasa nggak ada masalah. Ada satu content creator yang bisa bahasa Spanyol, Portugis, bahasa Belanda, bahasa apa, bahasa Turki. Waduh, belajarnya di mana? Memang dia punya kemampuan, bakat, bawaan, anugerah umum dari kecil memang di situ. Maka saudara dan saya harus menemukan ini anak kita, ini saya bakatnya kita lihat di bagian ini, itu bagian bawaan. Sejak lahir, Tuhan kasih ketika Mazmur 139 katakan, Allah membentuk manusia dengan keunikannya sejak dalam rahim. Jadi ketika dalam rahim Tuhan kasih bakat-bakat tertentu yang berbeda. Saya tidak berbakat sebetulnya untuk bicara. Maka setiap kali mau khotbah saya tulis, berusaha untuk mengartikulasikan, enggak gampang. Enggak terlalu berbakat, suruh ngomong tuh ada orang pusing. Tapi ada orang bicara sama saya, Pak kasih saya 1 kata aja. Nanti saya bisa khotbah 1 jam juga bisa, 1 kata aja. Ini orang punya kemampuan orasi. Ada di antara saudara punya kemampuan itu. Tapi kan enggak semua orang, saya enggak termasuk yang berbakat seperti itu. Orang setiap kali mau khotbah tuh dulu, aduh mules, bolak-balik ke toilet melulu. Kenapa ya? Oh karena enggak bisa. Dulu ada satu ibu, mau main piano, belajar main keyboard, setiap kali dia mau main, dia keringet dingin. Saya bilang, Bu, udah latihan belum? Udah Pak, berbulan-bulan, 1 lagu 6 bulan di latihan. Ada gak di antara saudara? 1 lagu. Giliran dia udah mau tampil, dia bawa keyboard sendiri, jangan pencet. Dia larang, gak boleh pencet. Kenapa? Ada orang baru pegang 1 tombol aja, dia udah langsung grogi. Gak taunya dia takut. Pernah loh Pak, dia pencet, saya main, kacau semua, saya grogi. Aduh, saya bilang, Bu, sampai anaknya bilang, tolonglah mama saya jangan disuruh melayani. Aku gak suruh dia melayani, dia maunya itu. Tapi dia setiap kali main stres, di rumah stres, di gereja stres. Aduh, tapi dia mau sampai panggil guru piano datang ke rumah. Ya itu yang terjadi. Saudara, masing-masing kita dikasih bakat. Kejadian 4 dikatakan ada Yubal yang jago musik, Tubal, Kain, logam sebelum sistem ibadah Israel. Ada orang-orang dikasih kemampuan, benar saudara. Daerah tertentu pinter gunting rambut, daerah mana itu? Garut. Saya baru ngomong daerah mana udah keluar saudara, Garut. Heran orang dari situ jago dia. Daerah tertentu pertukangan, mana? Daerah Jepara. Daerahnya Pak Yakub sana, itu tukang-tukang hebat-hebat. Sebentar aja jadi mandor dia, jadi pemimpin. Saya juga heran, daerah Sukabumi punya kemampuan lagi. Urusan baju, urusan apa, jahit-menjahit. Jadi orang-orang tertentu, daerah tertentu heran kalau dari sana memang hebatnya, bakatnya di situ. Yang berbakat kawin dengan, yang berbakat pertukangan, menikah dengan berbakat pertukangan, iya jadi anaknya jadi tukang mandor, begitu, pinter. Nggak usah sekolah teknik arsitektur, sipil, dia udah jago. Heran. Itu bakat. Anugerah umum, Tuhan kasih. Lalu bagaimana dengan talenta? Apa bedanya dengan talenta?
Kalau saudara baca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, di sana dikatakan Tuhan memberi setiap orang ini talenta. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 atau 3 talenta, ada yang 5 talenta. Masing-masing Tuhan kasih, nih aku kasih modal, aku kasih bakat. Sekarang ketika bakat itu aku percayakan untuk perluasan kerajaan sorga, aku tuntut kepadamu sebuah tanggung jawab untuk bisa dikembangkan, atau kamu mau sia-siakan bakat itu. Maka saudara, kalau kita memang punya bakat tertentu, heran kalau kita baru cicipin ada orang-orang tertentu, dia bikin konten soal makanan F&B, food and beverage. Kalau dia kasih legitimasi pengakuan ini makanan memang enak, orang berbondong-bondong datang ke situ. Heran ya, orang percaya sama lidah dia, lidah cuma kecil. Kok percaya nggak sama lidah yang lain? Pokoknya kalau si bapak itu, ibu itu udah ngomong makanan itu enak, lu udah nggak usah tanya-tanya lagi. Ada nggak di sini? Ada. Yang lidahnya itu Tuhan kasih bakat. Nah ini contoh. Semuanya itu bisa dibawa kepada Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Karena satu hari saudara dan saya masing-masing akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tuhan akan menghakimi saudara, akan menghakimi saya dengan semua bakat-bakat yang Tuhan berikan. Tidak ada yang tidak berbakat, termasuk tadi usus buntu, appendix. Apakah engkau sudah mengerjakan dengan tanggung jawab? Nah ini PR saudara, ini namanya talenta. Apakah kita mau kembangkan atau kita mau sia-siakan? Kalau kita tidak berbakat di situ ya sudah, kasih kesempatan orang lain. Maka dalam Matius 25 ditekankan, bukan siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling setia mengerjakan bakat-bakatnya itu menjadi talenta yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Maka saudara, jangan senang kalau kita hanya setia. Oh dia setia. Separuh benar, half truth. Kita mesti memikirkan bagaimana saya setia dan kita berbuah. Kalau kita cuma pikirkan setia, karena lagunya setia sampai mati sih. Setialah sampai mati. Tapi kita mesti ada PR yang kedua. Bagaimana kita kembangkan kesetiaan kita sehingga berdampak menghasilkan buah. Saya satu hari ketemu dengan seorang lagi nganggur nih, nggak ada kerjaan. Terus kasih gua kerjaan dong. Terus temannya bilang, kamu mau kerjaan? Kerjaan banyak. Apa tuh? Tuh di depan rumah saya ada selokan. Selokannya banyak kotoran. Banyak jentik-jentik nyamuk. Terus ngapain? Kamu bersihkan aja. Terus setelah itu kan kerjaan, dibersihin. Terus ada upahnya? Nggak ada, itu kerjaan. Mau nggak saudara? Itu kerjaan, tapi nggak ada upahnya. Maksud kamu apa? Ya maksudnya kalau kita bekerja, ya kita mau ada hasil. Wajar, kecuali saudara di usia tertentu, sudah masuk di dalam usia namanya kita sudah bebas. Maka ada istilahnya unpaid job. Pekerjaan yang enggak digaji, yang enggak dibayar. Karena aku ingin berfungsi, ini beda. Tapi secara normal, maka ketika orang bekerja, ketika saudara melayani, ketika kita setia, Tuhan juga ingin melihat apa? Buah. Maka saya juga bertanya Tuhan, apakah saya berbuah? Saudara juga boleh bertanya, apakah setiap pelayanan fungsi saudara dalam gereja, dalam tubuh Kristus menghasilkan buah atau tidak? Ini menjadi koreksi ketika kita merenungkan tentang talenta. Amin. Karena Tuhan akan satu demi satu. Ayo masuk A, B, C. Pertanggungjawabkan setiap bakat yang aku sudah berikan, yang aku sebut dengan talenta yang kamu kerjakan bagi aku seperti apa? Saudara mau jawab apa? Saya nggak ada fungsinya apa-apa Tuhan. Setelah saya percaya Tuhan, setelah saya jadi orang Kristen, ya udah, saya tunggu aja sampai Tuhan panggil. Makanya sekarang saya ada di sini. Bisa nggak kita jawab seperti itu? Gak bisa.
Maka bagian terakhir, sebelum masuk bagian terakhir ini, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, banyak orang ketika dia sudah berbakat, dia sadar bakat ini harus saya pakai. Dia respon panggilan Tuhan, lalu dia datang kepada Tuhan, Tuhan ini bakat yang Engkau berikan sejak aku lahir, aku mau pakai. Apapun bentuknya itu. Di Alkitab ada orang-orang yang begitu berbakat seperti Bezalel dan Aholiab, kita tidak baca dari pagi ini, di dalam Keluaran 31, ada para pekerja seni, heran itu. Ada orang-orang punya kemampuan bakat mengukir, kerja dengan logam, itu memang orang berbakat seni. Dan ketika mereka sudah berbakat, di Alkitab dikatakan, aku telah memenuhi dia dengan roh Allah. Orang punya bakat memasak, orang punya bakat seni, melukis, lalu Tuhan penuhi dia dengan Roh Kudus. Inilah yang kita sebut karunia. Karunia bukan hanya Tuhan berikan, tetapi juga Tuhan lihat ada bakat tertentu Tuhan tambahkan. Maka kalau saudara tadi baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6, itu ada bakat soal pengajaran, pelayanan, kepemimpinan, berbelas kasihan, menasehati, bahkan memberi. Ada orang punya karunia memberi. Heran, uangnya nggak habis-habis, dari mana nggak tahu. Intinya dia memang Tuhan kasih karunia. Dia very generous, dia suka memberi bukan dengan terpaksa, tapi dengan kerelaan, dengan sukacita. Dan Tuhan tahu, dan saya ketemu dengan orang-orang seperti ini. Dan dia nggak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Selalu aja dia cerita, ada aja berkat Tuhan. Saya juga nggak ngerti loh Pak, ada aja berkat Tuhan. Bahkan ketika usaha saya sudah hampir hancur, di situ Tuhan angkat kembali. Wah, ini luar biasa, menjadi kesaksian, betul. Ada karunia memberi dalam bentuk apapun. Dia generous, dia memberi karena Tuhan kasih dia karunia. Maka bagian terakhir adalah kalau saudara tahu ada bakat, ada talenta, yang ketiga ada karunia yang saudara nggak bisa berdaulat atas diri saya. Enggak, Tuhan yang kasih karunia. Namanya karunia, grace, anugerah, kasih karunia. Itu bukan maunya saudara, tapi maunya Tuhan. Maka level yang ketiga ini soal kasih karunia, ini adalah bagian talenta yang sudah ada, lalu dikuduskan menjadi karunia. Amin saudara. Maka kita bersyukur, tidak ada yang kita bisa banggakan lewat panggilan yang Tuhan berikan. Semua tadi puji-pujian yang kita nyanyikan hanya karena anugerah Tuhan. Sehingga kita dengan rendah hati, Tuhan koreksi saya terus. Kalau saya salah, kasih tahu kesalahan saya. Amin. Kalau saya sudah di dalam jalur yang benar tapi banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hinaan, kritikan, saya tetap di dalam Tuhan. Tolong saya supaya saya terus berbuah. Kiranya hari ini kita dengan rendah hati mau datang kepada Tuhan di dalam perjamuan Tuhan sebentar, ada di dalam gereja Tuhan, membangun tubuh Kristus, belajar kita untuk merendahkan diri kita. Orang yang sombong tidak pernah dipakai Tuhan. Sekali lagi, orang yang sombong tidak pernah dipakai Tuhan. Tuhan buang dia, cut off, putuskan dia dari tubuh Kristus. Alkitab banyak kali berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi orang yang merendahkan diri, Tuhan akan angkat. Kira bagian pertama kita diingatkan tidak menjadi sombong dengan bakat, talenta, karunia yang kita sudah terima, yang terus kita kembangkan. Kita berdosa kalau kita sudah dikasih bakat, dipercayai, kasih talenta, lalu kita biarkan kita berdosa kepada Tuhan di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, dengan rasa tidak layak, kita terus-menerus membangun, melengkapi,
Minta pertolongan Tuhan, jadilah suci agar layak dipakai Tuhan. Paulus katakan kepada Timotius, kalau kamu mau terus dipakai oleh Tuhan, jaga hidupmu, perkataanmu, pikiranmu, hatimu. Tiap-tiap hari hancur hati datang kepada Tuhan, aku tidak layak. Supaya kita terus menjaga, kita semakin dilayakkan menjaga kesucian hidup. Satu saat saya dengar Pak Pendeta Stephen Tong di dalam satu seminar gereja, para pemimpin gereja di Korea beberapa bulan yang lalu. Dia bicara mungkin hampir 1 jam, bicara pada semua pendeta-pendeta dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Kalau tidak jaga kesucian hidup, jangan naik mimbar, jangan melayani Tuhan. Keras sekali. Dan itu yang terjadi. Kalau kita tidak menjaga kesucian pikiran, hati kita tidak layak melayani Tuhan. Dan yang ketiga, teruslah hidup menyucikan diri agar Tuhan layak memakai kita. Terus menerus hidup di dalam kesucian. Mari kita bangkit berdiri. Kita dipanggil bukan untuk mencari tempat yang besar, yang layak menurut kita, tetapi untuk setia di tempat yang Tuhan percayakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami firman, supaya di dalam gerejamu, jemaatmu, tubuhmu sendiri, kami boleh berfungsi. Walaupun ada di antara kami mungkin berpikir kami tidak ada bagian apa-apa di dalam gerejamu. Namun hari ini kami diingatkan tidak ada organ-organ tubuh yang tidak ada gunanya. Semua berfungsi seturut dengan Pencipta. Itu sebabnya dalam gerejamu biar Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk terus melihat diri kami, bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan. Untuk kami kerjakan dengan takut dan gentar seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, Tuhan sucikan setiap kami, supaya kami lebih dan lebih lagi layak di hadapan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.